Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan cabang unik di antara dunia bawah dan dunia matahari Elbaf, di mana Zoro, Sanji, dan sebagian kru Hajrudin sedang berada saat ini. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana sang penekar pedang bajak laut topi jerami itu sudah melatih kekuatan kutukan dari pedang Sandai Kitetsu. Zoro mencoba menggabungkannya dengan hal Shokuhaki yang besar agar dampak dari tebasan-tebasannya menjadi semakin kuat. Hal itu akan sangat diperlukan untuk pertempuran utama di dunia matahari nanti. Sebab kelemahan dari kemampuan regenerasi para kesatria suci adalah hal Shokuhaki tingkat tinggi. Ketika melatih kemampuan tersebut, Zoro ingin menargetkan para monster mimpi buruk. Hal Shokuhaki Zoro masih lebih dominan dibanding kekuatan kutukannya. Dengan kata lain, dia belum bisa memakai kekuatan kutukan yang terlalu besar. Jadi yang memancar paling kuat di sana adalah hal Shokuhaki Zoro yang juga bisa dirasakan sampai ke tempat-tempat lain. Berhubung Im Sama memiliki Kenbu Shokuhaki yang sangat hebat, dia bisa merasakan hal Shokuhaki dan aura keberadaan Zoro walau mereka berjauhan. Merasakan aura itu pun akan membuat Im Sama teringat kembali akan sosok bernama Shimotsuki Ryuma, sang dewa pedang pada masa lalu. Dulu Ryuma juga punya peran besar sebagai penekar pedang yang sangat hebat sehingga kehadirannya selalu diingat oleh Im Sama. Walau sekarang Zoro sudah tidak lagi memakai pedang Shusui milik Ryuma karena diganti dengan pedang Enma milik Oden, tapi rupanya secara alami, haki dan aura keberadaannya memang memiliki kemiripan dengan sosok dewa pedang tersebut. Ini bukan semata-mata karena Zoro berkaitan dengan keluarga Shimotsuki, melainkan ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Lebih spesifik lagi, Zoro ini merupakan penerus dari dewa pedang Ryuma, sama seperti Luffy adalah penerus dari sang Joy Boy. Memang sangat cocok jika nanti Zoro sebagai dewa pedang yang baru menjadi pendamping Luffy sebagai Joy Boy yang baru. Ketika Im Sama merasakan haki Zoro dan teringat pada Ryuma, akan ada kilas balik singkat yang menampilkan kisah Ryuma di masa lalu. Dia merupakan penekar pedang dengan kemampuan yang luar biasa, di mana kekuatannya terus berkembang dan pada akhirnya mampu mencapai level tertinggi dalam ilmu berpedang. Zombie Ryuma yang pernah kita lihat di Pulau Thriller Bark dulu tentu tidak ada apa-apanya dibanding Ryuma yang asli. Tebasan-tebasan dan teknik-teknik yang Ryuma asli kuasai sangat luar biasa, sehingga Zoro masih terbilang jauh jika harus dibandingkan dengan sosok tersebut. Meski begitu, cepat atau lambat Zoro juga akan mencapai level itu juga. Kemampuan Zoro nanti bisa setara dengan dewa pedang Ryuma, bahkan berpotensi bisa melampauinya. Im Sama pun bilang, jangan sampai sang penekar pedang itu membaca buku dewa pedang yang ada di Pulau Elbaf. Karena jika orang itu membaca buku tersebut, maka potensinya akan semakin terbuka dan menjadi ancaman besar untuk para kesatria suci. Im Sama sendiri sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan kemampuan pendekar pedang itu, karena kelemahan Im Sama sendiri adalah kekuatan Dewa Matahari Nika milik Luffy. Sehingga prioritas yang harus segera diatasi oleh Im Sama adalah Luffy sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika. Namun, tetap saja keberadaan Zoro sebagai penerus Dewa Pedang Ryuma itu sangat berbahaya untuk para kesatria suci, sehingga dia pun harus sangat diwaspadai. Kombinasi Dewa Pedang dan Dewa Matahari juga pasti akan sangat merepotkan dalam pertempuran besar nanti, sehingga keduanya memang adalah sebuah ancaman. Buku Dewa Pedang yang dimaksud oleh Im Sama ini sepertinya merujuk pada buku yang sama yang pernah dibahas oleh Tetua Elbaf di Desa Dunia Matahari beberapa waktu yang lalu. Tetua itu berkata bahwa di perpustakaan burung hantu ada banyak buku-buku menarik. Dua di antaranya adalah buku Dewa Nika dan buku Dewa Pedang. Namun, karena pada saat itu sang tetua itu lebih tertarik dengan buku Dewa Nika, maka dia hanya fokus pada buku itu saja, sedangkan buku Dewa Pedang belum sempat dia baca. Nah, rupanya Im Sama juga tahu soal buku itu, dan dia berkata jangan sampai Zoro membacanya. Berdasarkan perkataan dari Tetua Elbaf yang diizinkan oleh Saul membaca buku-buku legendaris itu, hanyalah Tetua Elbaf dan juga Skopper Gaban. Namun berhubung Zoro adalah teman Robin, maka Saul pasti akan mengizinkan Zoro untuk membacanya. Bahkan seluruh kru bajak laut topi jerami pun juga diizinkan untuk membaca buku apapun yang mereka inginkan di sana. Zoro sebenarnya memang bukan tipe orang yang suka membaca buku,
Namun jika itu berkaitan dengan pedang, maka Zoro pasti akan sangat tertarik. Apapun yang berkaitan dengan pedang pasti akan diminati oleh Zoro. Beralih ke area lain di dunia Matahari Elbaf, ada Killingham yang masih bertarung melawan beberapa kru bajak laut Giant Warrior yang terkena jurus Demon Reverse Im-sama. Para raksasa itu berjuang dengan sekuat tenaga untuk menghadapi Killingham di sana. Namun sang kesatria suci itu masih terlalu kuat bagi mereka. Dia memakai beberapa teknik hebat dari kekuatan Kirin miliknya. Nah, sehingga para kru bajak laut Giant Warrior pun sangat kesulitan dalam menghadapi Killingham di pertempuran itu. Kekuatan Kirin milik Killingham ini memang sangat menarik. Kelihatannya kekuatan itu masih lebih potensial dan bervariasi dibanding kekuatan Gunko maupun Somers. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Mary Joyce akan kembali mendapat sorotan. Setelah Garling, Mars dan Nusjuro terkena serangan balasan dari Dragon, yang paling terkena dampaknya adalah Gorosei Garling karena memang staminanya sudah sangat terkuras dan pertahanannya menjadi sangat melemah. Dragon pun mulai fokus menargetkan Garling di sana. Karena di antara para Gorosei lain, dialah yang paling mudah diserang saat ini. Namun Mars dan Nusjuro membackup dan melindungi Garling. Mereka menahan semua serangan Dragon yang mengarah kepada Garling. Nusjuro pun berkata kepada Mars, ini sangat tidak efektif karena sulit melindungi Garling sambil terus menyerang balik Dragon. Jadi menurut Nusjuro, lebih baik gunakan cara itu. Mars pun mengerti dan bilang itu memang benar. Lebih baik gunakan saja cara itu. Dalam situasi genting seperti ini, Mars dan Nusjuro pun mengeluarkan tangan mereka ke tubuh Garling dan mengalirkan energi serta haki mereka kepada Garling. Rupanya Mars dan Nusjuro yang energi dan hakimnya masih sangat banyak memutuskan untuk menyalurkannya kepada Garling supaya Garling bisa pulih kembali dan bertarung lagi sama-sama. Jadi ternyata para Gorosei bisa membagi energi dan haki mereka satu sama lain supaya Gorosei yang telah kehabisan energi bisa langsung pulih kembali. Kini Garling pun bisa bangkit lagi dan kembali bertarung bersama Mars dan Nusjuro. Mereka memutuskan untuk lebih serius lagi. Ketiga Gorosei itu mulai meningkatkan penggunaan kekuatan mereka sehingga teknik-teknik para Gorosei itu memasuki level baru. Dimulai dari Nusjuro, kekuatan pembekuan yang dia miliki menjadi semakin kuat. Es yang dapat dia hasilkan menjadi semakin besar dan bisa dimanipulasi untuk melancarkan serangan kepada musuh. Para agen-agen Cypherpol yang melihat itu dari kejauhan pun berkata bahwa kekuatan es macam itu mungkin setara dengan kekuatan es milik mantan Aokiji. Hal itu tentu luar biasa, sebab kekuatan es Aokiji bisa sangat hebat karena buah iblis yang dia konsumsi memang adalah Logia es. Sedangkan untuk Gorosei Nusjuro, kemampuan pembekuan dan es yang dia miliki hanya salah satu teknik sampingan saja, bukan merupakan kekuatan utamanya. Walau hanya teknik sampingan saja, kekuatan tersebut terbilang sangat kuat sampai bisa menyaingi kekuatan es milik Aokiji. Kemudian Mars juga tidak kalah hebat. Dia mengeluarkan api yang lebih besar dan lebih panas dibanding serangan sebelumnya. Bahkan api tersebut memancarkan aura kekuatan yang misterius sehingga dampaknya akan lebih berbahaya daripada api biasa. Kemudian untuk Garling, dia pun memancarkan Haoshoku Haki dalam skala yang lebih besar dan lebih kuat dibanding sebelumnya. Nah, setelah menerima energi tambahan dari Mars dan Nusjuro, hakinya menjadi semakin besar lagi. Sekarang, berhubung pertempuran sudah memasuki level yang lebih sengit lagi, maka waktunya untuk mereka menjadi semakin serius lagi. Pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia yang sedang membantu pihak pasukan revolusi di sana pun akan bilang pada Dragon bahwa kekuatan para Gorosei itu jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Nah, sehingga Dragon harus sangat berhati-hati. Dragon berkata dia paham akan hal tersebut, tapi tidak perlu khawatir karena Dragon masih memiliki berbagai teknik hebat yang lain. Dragon pun semakin memperkuat pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi yang dia miliki agar dirinya tidak mudah untuk diserang. Lalu dia juga memaksimalkan Busoshoku Haki tingkat tinggi miliknya untuk dipakai dalam menyerang para musuh. Perpaduan ini memang sangat bagus karena Dragon menjadi semakin kokoh dalam pertahanan dan juga semakin kuat dalam serangan. Namun si pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu merasa agak khawatir dengan kondisi Dragon, sebab memakai dua haki secara besar-besaran sekaligus tentu akan sangat menguras tenaga. Tapi meski merasakan kekhawatiran itu, dia tetap percaya bahwa Dragon sudah memperhitungkan semuanya dengan sangat matang. Dragon memang dikenal sebagai sosok yang tidak hanya kuat secara power saja, tapi juga cerdas dan penuh dengan strategi, sehingga dia tidak akan ceroboh dalam situasi apapun. Sementara itu di New Marineford, Akainu dan Kong sama-sama bisa merasakan dengan Kenbonshoku Haki mereka bahwa pertempuran di Mary Joyce semakin panas, di mana baik para Gorosei maupun Dragon sudah lebih serius. Sementara itu, Kong juga berulang kali melihat denden mushi kecil yang dia bawa, tapi denden mushi tersebut tidak kunjung berdering. Akainu pun memperhatikan tingkah dari Kong itu lalu berkata,
ternyata, tampaknya Kong sendiri berharap mendapat panggilan untuk ikut bertempur di Mary Joyce. Tak mau menutupinya, Kong mengangguk membenarkan dugaan dari Akainu itu. Jadi, sebagai kepala staf pemerintah dunia, Kong sebenarnya cukup tertarik untuk ikut bertarung di Mary Joyce. Hanya saja, dia tidak bisa melakukan itu tanpa permintaan Gorose. Jadi, sampai sekarang, Kong belum melibatkan diri dalam pertempuran di Mary Joyce itu. Beralih ke tempat lain, Pulau Zou juga diperlihatkan. Di sana, Carrot menerima panggilan Denden Mushi dari pihak Wano Kuni. Orang yang menelepon itu mengabarkannya soal penyerangan dari para sisa anggota dan aliansi bajak laut Kaido yang sedang terjadi saat ini. Carrot pun bilang, walau lokasi mereka cukup jauh, tapi dia dan para Sukeming akan datang ke sana secepat mungkin. Carrot juga menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu Pulau Zou juga diserang oleh kelompok-kelompok tertentu yang sepertinya mengincar Road Poneglyph yang ada di sana. Tapi Sukeming telah berhasil mengalahkan mereka semua. Nah, sekarang memang banyak yang masih dalam tahap pemulihan setelah pertempuran itu. Tapi menurut Carrot, masih banyak pula yang dalam keadaan siap bertempur untuk bergerak ke Wano Kuni. Jadi tak masalah untuk mereka pergi ke sana secepat mungkin. Namun pihak Wano Kuni yang menghubunginya itu berkata bahwa itu tidak diperlukan. Dia menghubungi mereka hanya sekedar memberitahu kabar dan situasi terbaru yang ada di Wano Kuni, bukan untuk meminta bantuan dari para Sukeming. Anak dari Kaido ini memang memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jadi tak heran dia bisa mengungguli Jack. Tapi ketika pertempuran sedang berlangsung, tiba-tiba datang bala bantuan dari sisa aliansi bajak laut Kaido. Bala bantuan ini terdiri dari beberapa organisasi dunia bawah yang menyediakan jasa tentara bayaran. Jadi sebelum para aliansi Kaido yang datang dari luar itu memasuki Wano Kuni, mereka sudah memakai jasa tentara bayaran terlebih dahulu. Mereka membayar dengan harta milik Kaido yang disimpan di beberapa wilayah kekuasaannya di luar Wano Kuni. Menurut mereka, tak masalah memakai harta tersebut karena jika mereka berhasil menguasai Wano Kuni, maka keuntungan akan jauh lebih besar. Nah, sekarang para tentara bayaran dari berbagai organisasi dunia bawah itu sudah tiba di sana. Mereka muncul agak belakangan karena memang butuh waktu untuk persiapan sehingga para aliansi Kaido yang lain bisa datang lebih dulu ke Wano Kuni. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!